Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan anugerah demi anugerah telah Allah limpahkan kepada kita. Karunia demi karunia dan rezeki demi rezeki beserta jalan-jalan rezekinya yang terus Allah berikan kepada kita tanpa henti-hentinya sampai saat ini, detik ini kita pun masih mendapatkan semua itu merupakan bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini, para hamba Allah, santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih di babul muraqabah, bab senantiasa atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Innallaha ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha cemburu. Ya. Allah itu maha cemburu, pencemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Perhatikan. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila seseorang mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya hadis ini sahih, sangat kuat, ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat cemburu. Ya. Allah mempunyai sifat apa? Cemburu. Tapi kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada hambanya. Ya. Cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah apabila melihat hamba-hambanya berbuat maksiat.
Oh ya Allah, hambaku, aku sudah berikan nikmat, ya, rezeki, sudah diberikan harta, sudah diberikan pangkat jabatan, kedudukan, sudah diberikan makan minum, sudah diberikan jaminan rezeki. Loh kok bermaksiat? Aku cemburu. Loh, ini kata Allah ya. Maka Allah begitu sangat cemburu kepada hamba seseorang yang dia mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah letak kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini kita sebagai hamba harus mempunyai rasa tadi muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingat, Allah Maha Pencemburu. Jadi ketika kita sedang hendak bermaksiat, mau gitu ya, mau bermaksiat, maka ingat, wah, Allah cemburu nih. Masa kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, masa Allah sudah memberikan segalanya, kita malah bermaksiat. Allah cemburu nih, ya. Sehingga apa? Kita langsung ingat, oh ya, Allah melihat. Allah cemburu kepada kita nantinya. Kenapa? Karena Allah cemburu kepada hamba-hamba yang mereka berbuat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk tadi cinta, kasih sayang. Ya Allah, kok hambaku kayak gitu sih? Gitu ya. Saya sudah ngasih ini. Loh kok malah bermaksiat, malah tidak mau menyembah, ya, malah bermaksiat kepadaku, ya. Dan kecemburuan Allah pun Allah masih tetap memberikan rezeki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Ketika seseorang sudah punya salah, ya, terkadang ada orang yang tadi, ya, sudah menutup. Ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, luar biasa. Zat yang maha segala-galanya. Ketika hambanya bermaksiat pun tetap setelah itu Allah tetap berikan rezeki, tetap bisa bernafas, matanya bisa melihat, masih bisa beraktivitas, masih diberikan harta dan seterusnya, ya. Maka di sini kita harus mempunyai sifat atau rasa muraqabah. Ya, ingat bahwasanya apa? Ketika kita hendak bermaksiat gitu ya, kalau seandainya kita mau berbuat dosa, ingat Allah Maha Pencemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketika melihat hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus, oh ya Allah, kita kan dilihat oleh Allah. Allah Maha Pencemburu. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya, gitu. Yang kemaksiatan ini akan mengantarkan kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka kita harus hati-hati betul-betul kita menjaga diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan atau perbuatan dosa, maka disitulah Allah cemburu. Ya, Allah cemburu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.